seorang anggota dewan, kader partai pendukung pemerintah, kepercayaan Menteri Pertahanan. Kok begini rekam jejaknya? Muka jelek, nggak apa-apa. Tapi kalau jejak digital terkait terorisme, ini mau bilang apa? Kalau saya jadi Prabowo, udahlah tabokin aja nih orang. Fadlizon juga mengatakan kalau dia tidak sendirian, tetapi ditemani oleh bestinya yang juga wakil ketua DPR, yaitu Fahri Hamzah. Yang pasti ya, beredarnya foto Fadlizon dengan Angga Dimas, teroris dari JI itu membangun alarm di kepala Densus 88 bahwa ada sesuatu di sana. Untuk bapak-bapak Densus 88, saya mengatasnamakan Cyber NKRI berharap menuntut, mendorong untuk menangkap saudara Fadlizon. Ya. Tidak cuma terafiliasi, memberikan dana sumbangan sebanyak $20.000 US untuk membantu Hasi, yang Hasi sudah jelas-jelas jaringan teroris bentukan daripada Jamaah Islamiyah. Harus ditangkap. Kenapa? Kurang bukti apa ini? Saya rasa dengan bukti ini peran Fadli sebagai penyokong dana organisasi teror udah sangat clear. Kalau saja bisa dibuktikan lebih lanjut, rasa-rasanya Fadli kena ancaman serius. Iya, sebagai anggota dewan ia punya hak imunitas, tetapi ketika perannya sebagai pendana kelompok-kelompok teror yang terus-menerus melakukan kejahatan kemanusiaan terbongkar, rasa-rasanya ada peluang untuk PPATK atau Densus 88 mencari terus peran-peran yang lainnya. Setidaknya ada resiko semua rekeningnya bisa disita oleh negara. Viral, Fadlizon bersama terduga teroris Angga Dimas Persada. Netizen Gerindra jangan diam saja. Aktivis media sosial Eko Kuntadi membagikan postingan foto Fadlizon bersama teroris Angga Dimas Persada. Angga Dimas Persada menemui Fadlizon saat masih menjabat Wakil Ketua DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan Angga Dimas Persada dan Fadlizon itu terjadi pada 29 Mei 2015 silam. Kala itu Fadlizon memberikan bantuan kepada Lembaga Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI yang diterima oleh Angga Dimas Persada. Lembaga HASI ini penanggung jawabnya adalah Dr. Sunardi, tersangka teroris yang ditembak mati Densus 88 anti teror Polri di Sukoharjo beberapa hari lalu. Fadlizon menyumbang sebesar $20.000 Amerika Serikat untuk pembangunan rumah sakit lapangan Salma di Suriah. Dari foto tersebut, keduanya terlihat sumringah. Hilal Ahmar Society penanggung jawab adalah dokter yang kemarin ditembak Densus 88 karena melawan saat mau ditangkap. Lembaga ini adalah jaringan teroris yang banyak mengirim gerombolan ke Suriah, seperti dilihat FIN pada Selasa. Dalam cuitan lanjutan, Eko menyebut orang yang berada di sebelah Fadlizon adalah Angga Dimas. Di sebelah Fadli adalah Angga Dimas. Dia sudah ditangkap Densus 88 karena keterlibatannya dalam jaringan teroris, termasuk aktivitasnya dalam Hilal Ahmar Society Indonesia, lanjut Eko. Postingan ini mengundang reaksi netizen, terlebih dengan sikap Fadlizon yang menginginkan Densus 88 dibubarkan. Fadlizon menyerahkan bantuan ke HASI diterima Angga Dimas. Padahal Angga Dimas ini oleh PBB dimasukkan dalam daftar orang yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, rilis PBB tanggal 13 Maret 2015, penyerahan bantuan Mei 2015, tweet akun @soen_ca. Banyak kader yang konyol menang, tapi pemimpin bisa diangkat jadi menteri. Itulah lucunya politik negara kita. Tapi kali ini kita akan bahas 3 orang saja, antara lain Fadlizon, Ahmad Dhani, dan Puyono. Loh, kok bisa Ahmad Dhani dibahas? Nanti akan tahu maksud penulis ketika selesai membaca artikel. Ahmad Dhani pernah berkata kalau dia sengaja dipilih Fadlizon untuk melakukan babat alas di Jateng, Jatim. Secara harfiah, babat artinya membersihkan atau menumpas. Alas artinya hutan. Babat alas biasanya digunakan untuk istilah membuka usaha baru atau membuka lahan baru dari nol. Lalu, apa artinya secara politik? Singkatnya penulis menangkap begini, Jatim kan terkenal dengan kandang NU dan PDIP.
Keduanya adalah barisan nasionalis. Kelompok Islam moderat dan nasionalis sudah kuat di sana. Nah, kekuatan ini berusaha dibabat alas oleh Fadlizon melalui Ahmad Dhani. Logisnya, kalau yang lama dibabat, maka akan ada paham baru yang masuk. Paham apakah itu? Awalnya penulis menduga paham komunis atau sosial atau penulis mendadak kadrun, karena Fadlizon adalah penggemar Karl Marx dan berkuliah di Rusia. Tapi semua itu berubah ketika Arief Puyono yang bersama anggota Partai Gerindra menuduh Fadlizon teroris. Kita akan analisa pernyataan Puyono apakah logis atau tidak. Tapi sebelumnya kita akan analisa sedikit soal ideologi. Komunis ketika dikenalkan oleh Slivlin tidak diterima oleh masyarakat Indonesia. Baru ketika diperkenalkan oleh Semaun dan tokoh-tokoh Muslim seperti Haji Misbah, Tan Malaka, Muso dan Aidit baru bisa mendapat banyak pengikut karena dikombinasikan dengan dalil agama. Fadlizon tentu paham hal ini, maka beliau tidak mungkin memakai ideologi yang gagal ini. Tapi dia pasti belajar kalau penggunaan agama dalam politik telah membuat komunis yang awalnya tidak laku menjadi laku. Nah, politik menggunakan agama ini, suka tidak suka, sudah lama dipakai oleh Fadlizon, bahkan Gerindra. Lalu politik agama ini akan dicampur dengan apa kalau bukan dengan komunis? Kita tahu kalau Fadlizon ini dekat dengan Soeharto dan mendambakan era otoriter seperti era Soeharto. Tapi model otoriter ini sudah banyak tumbang di banyak negara. Fadlizon pasti paham ini. Maka perlu dicari apa ideologi otoriter yang menggunakan politik agama dalam penyebarannya. Cereng, khilafah solusinya. Jadi inilah alasan Fadlizon dekat dengan fans khilafah. Harus penulis akui kalau dugaan penulis selama ini salah. Penulis mengira kalau Fadli hanya menjaga konstitusi. Tapi ternyata alasan sebenarnya adalah karena mereka sepaham dan sama-sama ingin berkuasa di Indonesia. Nah, dalam penyebaran saat ini, gerakan khilafah identik dengan aksi terorisme dengan dalil jihad bela agama. Ini bukan ajaran agama, tapi agama digunakan untuk kepentingan politik. Maka pernyataan Puyono bahwa Fadlizon terlibat teroris sangat masuk dengan analisa ideologi penulis sebelumnya. Tapi baiklah, kita simak dan analisa dulu sebelum ambil kesimpulan. Tokoh politik yang usul Densus 88 dibubarkan pasti punya hubungan khusus dengan jaringan teroris dunia. Tujuannya memperkuat jaringan teroris subur di Indonesia, kata Arief dalam keterangan kepada republika.co.id pada Selasa. Komentar penulis, menurut penulis logis, itu sebabnya banyak teroris lapangan yang targetnya adalah kantor polisi. Selain gereja, kantor polisi adalah tempat yang sering jadi target aksi terorisme. Densus adalah musuh teroris yang paling mereka takuti. Oleh karena itu hanya bisa dilawan secara politik, yaitu via Fadlizon dengan cara meminta pembubaran Densus. Densus adalah mekanisme negara untuk menjaga stabilitas. Densus memiliki hak untuk mendahului aksi terorisme dan melakukan penangkapan sebelum aksi terjadi. Ini yang kadang dimainkan politisi busuk dengan dalil Indonesia negara hukum. Harus terjadi dulu bom meledak, baru boleh ditangkap. Tolol memang, tapi inilah celah sistem demokrasi. Nah, jika ada tokoh politik atau pejabat negara yang menginginkan dan mengusulkan Densus 88 dibubarkan, maka BIN, Polri, dan TNI untuk bisa mengawasi dan menyelidiki keterkaitan tokoh-tokoh yang menginginkan Densus 88 dibubarkan. Sebab kemungkinan besar mereka bagian dari jaringan teroris dunia, kata Arief.